Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 IPA. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali bertemu dalam rangka meningkatkan kecerdasan berbangsa dan bernegara ya. Salah satunya melalui belajar. Oke, pada pertemuan fisika kali ini kita telah masuk ke bab baru, yaitu mengenai usaha dan juga energi. Oke, kita akan bahas nih tentang usaha dan energi itu apa. Oke, mungkin kalau energi ini sesuatu yang tidak asing ya, dan usaha juga sesuatu yang tidak asing kita dengar. Nah, bagaimana kelanjutannya? Oke, kita next ke slide berikutnya. Oke, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah kita akan mempelajari konsep mengenai usaha dan juga energi. Jadi usaha itu apa, energi itu apa, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua adalah konsep perubahan energi itu setara dengan usaha. Nah, nanti energi-energi yang berubah itu bisa berubah karena ada usaha ya. Yang ketiga adalah membandingkan hubungan antara usaha, energi, dan juga perpindahannya. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada satu yang tidak terbahas, mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita next kembali. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, di sini ada materi prasyaratnya, yaitu kita tahu tentang usaha itu tentang apa. Banyak tentang usaha. Apakah seorang pedagang yang mempromosikan dagangannya itu merupakan salah satu dari penerapan usaha? Kita tahu ya, atau kita sering mendengar, kamu mau usaha apa? Aku kayaknya usaha jadi pedagang kecil-kecil aja deh dulu deh. Nah, apakah pedagang itu merupakan suatu penerapan dari usaha? Nah, atau malah yang ini? Atau malah seorang pelari yang sedang mengikuti turnamen olimpiade merupakan salah satu penerapan dari usaha. Nah, itu bagaimana? Nah, kedua-duanya dari permasalahan yang ini tentang pedagang yang tidak usaha dan juga pelari ini sama-sama adalah usaha yang kajiannya berbeda tentunya ya. Kalau pada permasalahan yang pertama ini kajiannya dalam bentuk ranah profesi ya, sebagai pengusaha. Sedangkan kalau misalkan permasalahan yang kedua ini sebagai salah satu kajian fisika, yaitu tentang besarnya energi yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan, itu usaha ya, atau energi yang digunakan untuk melakukan perpindahan sejauh tertentu, itu adalah usaha ya. Kalau ini tentang usaha pada pengusaha itu sendiri, kajiannya berbeda ya. Jadi pada kajian kita fisika, kita mengkajinya adalah tentang seberapa besar usaha yang dilihat dari perpindahannya ya, dilihat dari perpindahannya. Kita next kembali. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar orang yang sedang mendorong tumpukan jerami ini nih ya. Nah, kita lihat nih, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang dilakukan untuk merubah posisi sebuah benda sejauh perpindahannya. Ini adalah konsep dari usaha. Jadi kita disebut melakukan usaha kalau misalkan ada perpindahannya. Kalau ada perpindahannya, misalkan dalam penerapan kehidupan bagaimana? Dalam penerapan kehidupan misalkan seperti yang kita pengen menjadi lebih baik. Nah, kita berusaha tuh menjadi lebih baik. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bangun lebih pagi, sholat awal waktu, misalkan gitu, belajar lebih giat lagi, terus bermainnya dikurangi. Itu adalah usaha. Yang akhirnya nanti kita akan lihat nih, usaha kita itu ada impactnya nggak, ada perpindahannya nggak untuk membuat kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Itu ke dalam penerapan di kehidupan. Tetapi kalau misalkan dalam kajian fisika, misalkan seperti ini ada ada gulungan rumput ya, didorong oleh seseorang dengan gaya yang lurus nih ya. Jadi ini dia ngedorongnya gayanya lurus ke arah sini, sejajar ya, tidak membentuk sudutnya, hanya sejajar. Nah, ketika si tumpukan jerami ini bergerak sejauh perpindahan tertentu, maka orang ini telah melakukan yang namanya usaha. Tetapi kalau misalkan ini tidak bergerak, maka sekuat apapun dia mendorong tapi ini tidak bergerak, maka dia tidak bisa melakukan usaha. Sama seperti ketika kalian mendorong tembok sekuat-kuatnya, apakah tembok itu akan berpindah? Tentunya tidak, ya kan? Yang artinya walaupun kalian sekuat tenaga mendorong tembok, maka tembok itu tidak bergerak, maka kalian dikatakan tidak melakukan usaha, atau dikenal sebagai usaha yang bernilai 0. Bukan usaha sia-sia, tapi usahanya bernilai 0. Nah, merujuk pada persamaan pada usaha itu sendiri adalah W sama dengan F dikali S ya, F dikali
S, di mana F ini adalah gaya yang dikeluarkan. Dan S ini adalah perpindahan yang dihasilkan dari gaya ini, ya. Maka ketika gaya yang dikeluarkan selaras dengan perpindahannya, maka bisa dikatakan hal tersebut adalah usaha. Jadi usaha itu dalam fisika dilambangkan dengan huruf W, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai work atau kerja. F ini gaya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai force atau gaya, ya. Dan S ini adalah jarak perpindahan. Sebenarnya S ini bisa diganti dengan L, yaitu length, kayak gitu. Ini adalah persamaan dari usaha jika dia tidak memiliki sudut, ya. Tapi pada dasarnya persamaan usaha itu satu sebenarnya. Oke. Ada sudutnya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini tentang fakta dari usaha itu apa? Pertama, usaha itu adalah besaran vektor. Nah, ini adalah besaran vektor yang memiliki arah perpindahannya. Ini harus jelas arah perpindahannya kemana, ya. Arah perpindahannya kemana, gayanya kemana, maka usaha itu disebut sebagai besaran vektor. Apa sih besaran vektor? Besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Itu adalah besaran vektor. Nah, yang kedua adalah semakin besar perpindahannya, maka kita dikatakan usaha yang dilakukan adalah semakin besar. Jadi semakin besar perpindahannya, maka usaha yang dilakukan semakin besar. Contoh misalkan kita mau narik atau mau ngedorong mobil yang mogok. Supaya mobil mogok itu bisa sampai ke bengkel, kita harus dorong sekuat tenaga. Dan jarak dari bengkel, dari tempat mogoknya kan jauh kan. Otomatis usaha yang akan kita keluarkan akan lebih banyak untuk memindahkan mobil tadi yang mogok tadi ke dalam bengkel. Nah, yang kedua ada usaha nol. Apa usaha nol? Yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika tidak ada perpindahan yang terjadi, maka ini merupakan usaha nol. Contoh seperti kita misalkan mendorong tembok sekuat tenaga tapi temboknya tidak pindah. Atau misalkan kita mendorong mobil truk yang sangat besar sendirian, tapi mobil truk itu tidak berpindah, maka usaha kita disebut nol. Nah, yang selanjutnya adalah usaha berikatan erat dengan besaran vektor pada perpindahan. Sangat berikatan erat. Jadi usaha itu diukur dari perpindahannya, ya, bukan diukur dari gayanya. Maka ini unik nih dari persamaan si usaha ini, ya. Ini ada sebuah quotes gitu ya. Jika ingin besar perpindahannya, ya, jika ingin besar perpindahan maka harus kita memperbesar usahanya, bukan gayanya. Nah, seperti kehidupan ya, kalau kita pengen sukses, maka kita tidak boleh banyak gaya, tapi kita diharuskan untuk memperbanyak usaha yang kita punya. Seperti itu. Kita lanjut lagi next. Nah, kalau seandainya seperti ini bagaimana? Nah, kan kalau tadi kan ada contoh yang ini ya. Orang ini ngedorong lurus ya, tangannya ini lurus ya, tidak membentuk sudut apapun ya terhadap si ininya dan terhadap si tanah di bawahnya. Nah, sekarang kalau misalkan si perempuan ini narik nih balok ini menggunakan tali. Tali ini kita abaikan, yang penting di sini ada tali. Tetapi dia nariknya nggak lurus, tapi membentuk sudut, bengkoknya bentuk sudut ya. Kan ini kan bidangnya kan datar ya, lurus ya. Nah, sedangkan tali yang diangkat gayanya ke sini. Ya. Jadi gayanya membentuk sudut nih di sini nih. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan ini tadi? Karena ini adalah vektor, maka kita bisa tarik nih ya gaya yang membentuk sudut ini ke dalam sumbu X dengan kita kalikan dengan besaran cos-nya. Jadi cos itu identik dengan sumbu X. Kita akan baca dulu usaha dengan sudut tertentu. Oke, jika kita lihat pada gambar berikut ini, maka gimana nih caranya kita menyelesaikan permasalahan ini. Perempuan ini menarik balok dengan menggunakan tali, dan saat diamati talinya membentuk sudut tertentu dengan bidang datar. Di mana balok tersebut ditarik? Nah, gimana penyelesaiannya tadi? Karena di sini dua-duanya adalah besaran vektor, jadi kan rumusnya W sama dengan F dikali S. F-nya adalah gaya, S-nya adalah perpindahan. F ini adalah besaran vektor, dan S-nya juga adalah besaran vektor. Jadi hasilnya akan menjadi besaran vektor. Ketika F-nya membentuk sudut, maka kita bisa arahkan dia sesuai dengan keinginan kita. Kita arahkan dia menuju ke sumbu X atau bidang datarnya. Ya, karena kan kita mau nariknya ke samping. Berarti kita tariknya ke bawah, cos theta. Kalau misalkan kita tariknya ke atas, berarti harus dikali dengan sin theta. Kan kita ini fokusnya adalah ke bawah ya, maka kita kali dengan cos theta-nya. Kayak gitu ya. Nah, maka bagaimana jadi
persamaan jadi seperti apa, Pak? Persamaan jadi seperti ini. W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Kalau tadi cuma sampai sini doang nih. Cuma sampai W sama F kali S. Nah, sekarang ini sudah sampai, tinggal kita kali dengan cos theta. Kenapa? Karena tadi kita ingin mengarahkan gaya yang membentuk sudut tadi ke sumbu X-nya, ya. Pengertiannya bagaimana? W-nya adalah usaha yang satuannya Joule, F adalah gayanya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya adalah meter, dan theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahannya, ya. Kita next ke contoh soalnya. Oke. Sebuah balok yang didorong dengan gaya sebesar 40 Newton dalam arah mendatar menempuh, ini tipe ya, menempuh perpindahan dari titik asalnya sejauh 80 cm. Maka berapakah usaha yang terjadi pada kasus berikut ini, ya? Di sini dikasih gaya nih. Di sini ngedorong gaya sebesar 40 Newton. Oke, dalam arah mendatar. Berarti kalau arah mendatar itu dia sejajar dengan bidangnya, ya. Atau gayanya itu sejajar dengan perpindahannya, di mana nanti sudut yang terbentuk kalau sejajar itu adalah 0 derajat. Ternyata perpindahannya yang dihasilkan dari gaya ini adalah sebesar 80 cm. Maka kita akan hitung di slide berikutnya. Kita identifikasi dulu ya, tadi gayanya 40 Newton dalam arah mendatar, yang artinya sejajar dengan bidang. Maka sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Nah, 0 derajat. Maka kita harus ingat nih, Bapak pernah ngasih tabel sinus dan kosinus pada vektor ketika semester 1 atau yang baru itu di gerak parabola. Ya, jadi cos 0 itu nilainya sama dengan 1. Nah, setelah diberi gaya, maka balok berpindah sejauh 80 cm. Maka sesuai dengan persamaannya, jadi kan si perpindahannya masih cm ya, satuannya kita pindahkan menjadi meter. Itu 80 cm. Dari cm ke meter itu naik 2 atau dibagi 100. Maka 80 dibagi 100 itu hasilnya adalah 0,8 meter. Maka bagaimana caranya? Tadi kita masukkan, karena di sini sebenarnya persamaan usaha itu ya normalnya adalah pakai cos ya. Jadi dia semakin 0 sudutnya atau semakin sejajar antara gaya dan perpindahannya, maka nilainya akan semakin besar. Ya, jadi ini kita pakai yang ini ya nanti ya buat kedepannya. W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Nah, kita masukkan W sama dengan F-nya adalah nilainya 40, ya, nilainya 40. S-nya ini adalah nilainya 0,8, kita tadi ambil 0,8 dan cos theta-nya adalah cos 0 karena sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan adalah sejajar dalam arah mendatar, yaitu 0 derajat. Nah, W-nya kita masukin sekarang 40 dikali 0,8. Nah, kita hitung dulu cos 0-nya. Cos 0 adalah sama dengan 1. Setelah seperti ini, maka kita kali dulu nih 40 angka depannya, 40 dikali 0,8 dulu. 40 dikali 0,8 hasilnya adalah 32. Ya, 32 kita kali dengan sudutnya yang bernilai 1, 32 kali 1 adalah 32. Yang artinya usaha pada kasus tadi adalah sebesar 32 Joule. Ya, ini sangat lumayan ya, 32 Joule ya. Nah, simpelnya seperti ini. Gampang ya, kita tinggal masukin gayanya, masukin perpindahannya jika ada, masukin sudutnya jika ada, ya. Nah, contoh soal ini adalah yang akan kalian gunakan atau acuan kalian untuk menjawab tugas pada hari ini, ya. Ini bisa diamati ya, yang dipahami. Kita lanjut ke tugasnya. Nah, tugasnya adalah kita membandingkan usaha. Wah, Pak, kok soalnya ternyata beda dengan contoh soal, Pak. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya tadi? Di sini kita lihat dulu soalnya, perbandingan usaha berdasarkan sudutnya. Manakah yang usahanya lebih besar? Artinya, kalian tinggal hitung satu-satu nih. Ketika F-nya 20, masukin nih rumusnya W sama dengan F dikali S dikali cos theta, masukin. F-nya 20, S-nya 4, dikali cos 30 berapa? Dihitung sama kalian. Yang nomor 2 juga sama, ulangi F kali S kali cos theta, masukin F-nya 30, S-nya 5, dan sudutnya adalah 45, cos 45 dihitung, dan seterusnya. Nanti hasilnya besaran yang mana? Ya, besar yang mana? Nanti itu akan Bapak cek lagi, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan pada pembahasan ini terlebih dahulu. Oke, jika ada yang kurang dipahami, Bapak harap kalian menghubungi Bapak lewat WA biar pembelajaran kita tidak terputus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.